Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita datang beribadah kepada Tuhan di hari Sabtu, ibadah kita yang selama ini seperti biasa kita kerjakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang sedang melihat tayangan ini, biarlah kita sama-sama semakin bertumbuh di dalam Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan saya beritakan, biarlah kita sama-sama berdoa, kita tundukkan hati kita serahkan ibadah kita pada siang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang menjamah kami, setiap hati kami, supaya kami ketika firman ini kami dengar, biarlah kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya kami layak di dalam hadirat-Mu, layak menerima berkat-berkat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya setiap kata kalimat hamba-Mu ini Tuhan, benar-benar memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman pada siang hari ini. Iblis roh jahat yang mengganggu jalannya ibadah kami, jalannya firman ini diberitakan, kami ikat tolak hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu sekali lagi yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang tertulis di Roma 8 ayat 1 sampai 17. Judul perikopnya hidup oleh roh. Namun saya memberikan judul kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya ambil judul ini? Karena saya sangat berbangga menjadi orang yang mengenal Kristus. Di dalam kita mengenal Kristus, kita itu adalah orang-orang yang terbebas. Kita adalah orang-orang yang terlepas dari penghakiman, dari penghukuman. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dalam Kristuslah kita diselamatkan. Di dalam Kristuslah kita menerima keselamatan yang besar karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam perjanjian lama ada yang disebut dengan hukum Taurat itu adalah hukum yang baik yang dikerjakan. Hukum Taurat itu diberikan lewat Musa, itu sangat baik, sampai sekarang pun masih kita gunakan. Tetapi apakah kita bergantung dengan hukum Taurat? Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan kebaikan, mengerjakan secara hukum. Kalaupun hukum itu bisa dikerjakan, dia akan diselamatkan karena dia mengerjakan hukum. Tapi apakah dengan melaksanakan hukum yang diberikan itu, manusia sanggup untuk mengerjakan sebagaimana yang diperintahkan? Mungkin kita akan berpikir terhadap diri kita sendiri. Sudah seberapa jauh kita melakukan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada kita. Nah, hari ini kita akan berbagi, kita akan mendengarkan apa yang menjadi catatan-catatan di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 17 pada siang hari ini. Saya bacakan di ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa saya dikatakan firman ini bahwasanya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Karena kalau kita udah menerima Kristus dalam hidup kita, Kristus yang sudah dikirimkan oleh Bapa, anaknya yang tunggal bagi kita, karena Bapa tahu bahwasannya hukum-hukum yang dilaksanakan itu memang baik untuk dikerjakan. Tetapi apakah sanggup secara keberdosaan kita untuk mengerjakan hukum Taurat itu sedemikian dengan banyaknya hukum-hukum yang diperintahkan itu tanpa Kristus di dalam hidup kita? Nah, kalau Kristus ada di dalam hidup kita, dikatakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Artinya kita bebas ketika Yesus kita masukkan di dalam hidup kita. Kita mengandalkan apa yang Yesus perintahkan. Hanya Yesus saja, karena kita tahu Roh Kristus itulah yang membebaskan kita. Kita bukan tidak taat kepada hukum Taurat, bukan tidak taat terhadap hukum Allah, tetapi karena kemampuan ada Kristus dalam hidup kita lah, maka kita mampu untuk melaksanakannya. Tanpa hukum itu, tanpa Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa melaksanakan hukum itu. Roh yang memberi hidup di ayat 2 telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, apa roh yang diberikan? Dikatakan roh itu memberi hidup. Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Roh Kristus yang kita terima, dia mati, dia bangkit, roh itu dia kasih kepada kita, diberikan kepada kita, itu membuat kita hidup. Selama ini sebelum kita menerima Kristus, sebelum orang menerima Kristus dalam hidupnya, dia adalah orang-orang yang mati, orang-orang yang gak bisa berbuat apa-apa dari dalam dirinya untuk menolak keberdosaan. Manusia kalau tidak menerima Kristus di dalam hidupnya, pasti dia tidak bisa menolak untuk keberdosaannya. Manusia ini susah sekali untuk menolak keberdosaan. Karena manusia pada dasarnya sudah ada turunan, sudah ada dari awal sebelumnya kejatuhan manusia di dalam dosa, membuat manusia itu tidak bisa menolak untuk tidak berdosa. Manusia itu cenderung untuk berdosa karena sudah terbawa ketika kejatuhan manusia di Kejadian pasalnya yang pertama dikatakan manusia jatuh, Adam jatuh dalam dosa. Keberdosaan manusia itu sampai sekarang membawa diri kita ke dalam kedosaan kita, di dalam perhambaan dosa. Manusia nggak bisa melawan itu semua. Namun ketika Tuhan Yesus dengan kasih-Nya Bapa, kasih-Nya Allah kepada kita, maka Allah mengirimkan anaknya untuk kita. Yesus yang rela, yang dari daging itu menjadi daging, yang dari roh menjadi daging, dia menyatu untuk menjadi manusia, supaya keberdosaan kita dia tanggung semuanya untuk menyelamatkan kita. Sehingga kita harus menerima Kristus, harus menghidupi Kristus. Bukan berarti ketika kita udah terima Yesus dengan mulut kita, tapi kita tidak mengerjakan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan di dalam hidup kita, itu percuma. Kalau udah Yesus hidup, berarti apa yang ada di dalam diri kita, bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita yang kita kerjakan. Sehingga ketika kita melakukan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada kita, itu dengan mudahnya karena Yesus pun sudah mengalahkan, sudah mematuhi itu semua. Bahkan di akhir dia sangat taat kepada Bapa untuk mengerjakan, untuk mati, untuk dagingnya mati sehingga rohnya yang hidup. Makanya dikatakan hidup oleh roh, mati dagingnya, kedagingannya udah mati, kemanusiaannya mati, tetapi kerohaniannya, rohnya yang hidup. Roh yang memberi hidup. Roh itulah yang membuat kita hidup. Kalau tanpa roh Kristus, manusia ini pada dasarnya udah mati. Manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan dirinya. Manusia ini bahkan untuk meminta pun tidak bisa meminta tolong. Karena udah dalam keadaan mati. Namanya orang mati nggak ada perdayaan lagi, nggak ada dayanya lagi untuk mau ngapain. Tetapi karena Kristus yang hidup di dalam kita, sehingga kita yang tadinya mati secara rohani menjadi hidup kembali. Nah, makanya dikatakan roh yang memberi hidup membuat kita merdeka. Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Merdeka kita sesuka hati kita ketika kita terima Kristus. Itu yang tidak benar. Itu adalah hal pandangan-pandangan yang salah di dalam kekristenan. Ketika Yesus sudah hidup di dalam kita, kita merdeka. Artinya kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Kita tidak lagi mau melakukan apa yang menjadi larangan Allah. Sehingga hukum Taurat yang diberikan itu pun dengan mudahnya. Karena orang yang hidup dalam Kristus, hukum Taurat itu dengan mudahnya kita lakukan. Sehingga dengan hukum-hukum itu bukan dibatalkan, tetapi semakin kita gampang, semakin mudah karena ada Kristus. Ada roh Kristus dalam hidup kita. Makanya dikatakan kamu merdeka, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Jadi hukum dosa yang ada di dalam daging kita ini sudah
sudah tidak lagi menghukum kita. Hukum maut itu pun tidak ada lagi di dalam hidup kita, karena kita pun akan hidup selama-lamanya di dalam secara roh. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 3 ini dikatakan tidak mungkin melakukan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Daging kita ini secara jasmani yang tadi dibawa dalam keberdosaan, secara daging kita nggak bisa mengerjakan itu. Tidak ada kemampuan kita di dalam melakukan itu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ini, ya, kalau kita berpusatnya kepada daging kita, kalau kita berpusatnya kepada keinginan-keinginan kita, itu berarti yang terjadi adalah keinginan daging kita. Daging ini harus dimatikan dari keinginan-keinginan dagingnya, dosanya. Keinginan daging itu artinya adalah hawa nafsu, kecemaran, semua hal-hal yang berbau, yang notabene memang itu adalah keinginan-keinginan daging. Tetapi yang ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam roh, maka kita akan mengerjakan apa yang roh kerjakan di dalam hidup kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Nah, seperti ini dikatakan, anaknya diutus di dalam daging. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang datang dari Allah diutus menjadi daging supaya kita, kedagingan kita ini dimatikan. Makanya ketika Yesus mati, matinya secara daging, bukan mati secara keseluruhan, tetapi mati dagingnya. Artinya kita yang menerima Kristus, kita pun mematikan daging kita. Yang hidup ketika Yesus bangkit, yang hidup itu rohnya, dagingnya sudah mati. Makanya kita pun yang menerima Kristus, daging kita dimatikan, tetapi yang hidup adalah roh kita. Tetapi selama kita di dunia ini bagaimana? Apakah kita hidup dengan roh? Nggak mungkin, karena kita memang daging. Di dunia ini kita masih harus ada dagingnya. Caranya bagaimana? Ya hiduplah di dalam roh Kristus itu. Sehingga ketika keberdosaan daging kita menginginkan sesuatu, maka kita ada roh Kristus, kita akan bisa menolak itu dengan gampang ketika kita sebut Yesuslah hidup di dalamku. Yang kedua, ketika kita fokuskan, kita kalau hidup di dalam Kristus, kita harusnya tidak lagi berfokus kepada keinginan, pusat keinginan kita adalah diri kita. Tetapi pusat keinginan kita adalah pusat keinginan di dalam Kristus. Jadi sudah berbeda orang yang hidup dalam Kristus dibandingkan dengan orang yang hidup di luar Kristus. Kalau orang yang hidup di dalam Kristus, pasti pusat pikirannya, keinginannya itu adalah Kristus. Sehingga dia tidak lagi pusat keinginan diri sendiri, kemauan diri sendiri. Itu sudah tidak lagi harusnya dikerjakan karena udah masuk Kristus di dalam hidupnya. Nah, itu poin yang harus kita lakukan. Kalau kita bilang kita udah terima Kristus, tapi kita masih mau berdosa, tapi masih kita mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah, itu berarti belum Kristus terima di dalam hidup kita. Kita masih menginginkan apa yang menjadi keinginan daging kita, berarti Kristus belum masuk di dalam hidup kita. Poinnya yang tergampang ya seperti itu. Kalau ada Kristus, berarti keinginan kita itu untuk keberdosaan sudah kita bisa tolak. Kita tidak lagi mau menginginkan itu. Karena Kristus pun sudah mengerjakan itu semua. Yesus Kristus sudah mengerjakan itu semua. Bayangkan Bapak Ibu seperti firman Tuhan ketika Yesus secara daging, dia berpuasa, dia banyak godaan, dia banyak tantangan. Iblis menggoda dia untuk dia mengerjakan kedagingan. Dia waktu puasa pastinya tentu lapar. Dia ditawarkan makanan, dia bisa menolak dengan firman Tuhan. Ketika dia digoda lagi untuk mencobai, ya, karena dikatakan iblis, kalau kamu anak Allah, pasti ketika kamu menjatuhkan dirimu dari hubungan tempat yang tinggi ini, kamu tidak akan dibiarkan kamu akan mati, tetapi kamu akan ditatang oleh malaikat, dibopong oleh malaikat atau
ditangkap oleh malaikat. Namun Tuhan Yesus bilang dia tidak mau mencobai, jangan cobai Tuhan Allahmu. Dia bisa melawan iblis karena kedagingan dia tidak lagi bekerja, tetapi roh yang ada di dalam dia bisa menolak itu semua. Sedemikianlah kita harusnya mencontoh itu. Ketika Tuhan Yesus pun dalam daging dia hidup di dunia ini, kita pun sama. Ketika daging kita pun hidup di dalam dunia ini, kita mampu menolak karena ada Roh Kristus itu di dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi hidup, kita menjadi merdeka, tidak lagi diperbudak oleh iblis, tidak diperbudak oleh dosa. Dikatakan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi hukum dosa itu untuk daging ini. Makanya sampai sekarang ketika kita ini ada daging ini keberdosaannya tetap dapat hukuman. Jadi hukuman kedagingan kita ini apa? Tentu orang yang hidup di dalam dunia ini tidak bisa menghindari dari segala sakit penyakit. Itulah konsekuensi dosa di dalam daging kita. Daging kita ini lemah, bisa sakit, bisa sampai kita mengalami nanti kematian. Itulah konsekuensi dosa daging kita. Tetapi apa yang hidup? Hidup itu hidup roh kita. Kita akan mengalami kehidupan di dalam roh kita. Yang nggak bakal bisa mati karena roh Allah di dalam hidup kita, kita akan hidup selama-lamanya. Tetapi barang siapa yang tidak ada Kristus dalam hidupnya, rohnya pun akan mati. Karena dia juga tidak berdaya. Tetapi ketika ada Kristus di dalam hidup kita, kita akan hidup selama-lamanya sama seperti Kristus hidup. Di ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang mengatakan, aku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah jika aku bisa mengerjakan Taurat, bisa mengerjakan hukum-hukum Allah, tidak berbuat dosa. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah bisa? Apakah sanggup manusia untuk mentaati itu secara dagingnya? Kalau bisa, dia akan diselamatkan karena dia mengerjakan hukum Taurat itu. Tetapi apakah pertanyaannya bisa? Saya nggak yakin semua manusia ini bisa berbuat dengan dagingnya untuk tidak mengerjakan itu semua. Manusia ini sedikit banyaknya pasti ada mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi kalau ada Kristus di dalam hidup kita, itu yang benar-benar mampu. Itu yang benar-benar bisa. Hanya orang yang hidupnya ada Kristus, menghidupi Kristus itu, dan itu akan keluar sehingga apa yang berbuat baik itu pasti bisa dikerjakan. Apa yang keinginan roh itu untuk berbuat baik, karena orang yang hidup di dalam roh, ada buah roh di dalam hidupnya. Pasti yang akan keluar adalah kebaikan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada belas kasihan, kemurahan. Itu semua akan ada di dalam diri manusia. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sama seperti yang saya katakan di awal bahwasanya orang yang hidup dalam daging, fokusnya hanya yang ada di dalam dagingnya saja. Keinginan daging ini apa? Untuk menyenangkan daging. Keinginan daging ini apa? Untuk hidupnya senang di dalam dagingnya. Bukan salah misalnya, keinginan daging itu kan seperti makan, minum. Itu nggak salah keinginan daging. Apakah itu salah di hadapan Tuhan? Tidak. Tetapi keinginan daging adalah memuaskan apa yang menjadi hasratnya. Menjadi keinginannya secara yang tidak wajar, secara yang tidak diperkenankan Allah menurut hukum-hukumnya Allah. Itu yang disebut keinginan daging. Di luar dari hukum-hukumnya Allah, manusia kerjakan di luar batas dari apa yang ketentuan Allah. Itulah keinginan daging. Daging kita masih membutuhkan makan, masih membutuhkan pakaian, masih membutuhkan semuanya. Tapi kalau sudah di luar, sudah over, sudah berlebihan dari ketentuan Allah, itu namanya sudah keinginan-keinginan daging. Nafsu yang berlebihan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita terus masih memikirkan hal-hal yang daging, berarti kita masih banyak, artinya kita masih menghidupi kedagingan kita. Tetapi ketika kita memikirkan hal-hal yang rohani,
pasti akan muncul banyak hal yang rohani di dalam hidup kita. Ada belas kasihan seperti tadi, ada cinta kasih, ada kemurahan dan lain-lain sebagainya. Itu akan muncul. Nggak mungkin orang yang hidup dia pikirkan secara rohani, yang dia pikirkan nafsu dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam roh Kristus, orang-orang yang hidup di dalam roh Tuhan, yang ada balasannya adalah, yang dia terima di dalam hidupnya adalah hidup dan damai sejahtera. Saya nggak percaya bahwasanya orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam rohnya Tuhan, hidupi Tuhan di dalam hidupnya, itu akan menjadi hidup di dalam hidupnya. Ada kehidupan yang terpancar di dalam hidupnya. Ada damai sejahtera di dalam hatinya. Ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Namun orang-orang yang hidup di dalam keinginan daging akan mati dan binasa. Sama seperti tadi, daging ini akan binasa. Yang hidup dalam daging, daging pasti binasa. Tapi roh itu yang hidup, itu yang akan hidup selama-lamanya. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Benarkan yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya orang yang tidak dikatakan keingin daging adalah berseteru dengan Allah. Perseteruan, jadi artinya bertentangan. Karena Allah itu roh adanya. Orang yang hidup di dalam Allah, hidupnya di dalam roh Allah tentunya, bukan roh yang lain. Tentu ada roh Allah di dalam hidupnya. Nah, pasti akan bertentangan dengan keinginan-keinginan daging. Keinginan daging, hawa nafsu itu semua akan bertentangan. Sehingga dikatakan karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Daging ini pada dasarnya dia nggak bisa takluk kepada hukum Allah. Makanya bukan Tauratnya yang salah, bukan hukum Allahnya yang tidak baik, tetapi manusia yang masih dalam daging tidak bisa taat. Tidak mungkin untuk taat. Manusia nggak mungkin bisa taat dengan hukum-hukum Allah hanya karena dia mengerjakan dengan dagingnya. Ada orang yang berusaha untuk dagingnya berbuat baik. Iya, usaha, tapi sampai sejauh apa usaha dia? Aku mau berbuat baik, tetapi yang jahat tetap dilakukan. Aku mau berbuat baik, tetapi yang tidak berkenan di hadapan Allah yang dia kerjakan. Itulah daging. Tetapi ketika roh Allah ada di dalam hidup kita, ketika keinginan daging kita muncul, kita masih di dunia, tetapi ketika ada roh itu di dalam hidup kita, ia akan mengajari kita, dia akan menegur kita. Otomatis dia akan baik adanya. Dia akan tahu, oh ini roh Allah menegur saya untuk tidak berbuat dosa. Oh ini salah di hadapan Allah. Oh ini tidak boleh dikerjakan. Itu yang terus menegur dan menegur kita. Sehingga keinginan kita itu lama-lama akan menjadi kita sudah tahu dan berkomunikasi secara roh dengan Allah. Sehingga kita tidak lagi mengerjakan yang bertentangan dan berseteru dengan Allah. Tetapi kamu, ayat 9, tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman pada siang hari ini jelas-jelas mengatakan hanya orang yang menerima Kristus di dalam hidupnya yang bisa memiliki hidup. Dia yang ada Kristus di dalam hidupnya. Kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam, di garis bawahi, roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita akan menjadi milik Kristus ketika kita menerima Kristus dan roh Kristus ada di dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, terima Kristus itu yang membuat kamu akan hidup. Kalau tidak, kalau kamu hanya dengan dagingmu mau berbuat baik, itu sepertinya mustahil. Hanya dengan Kristus kita bisa mengerjakan hukum-hukum Allah. Hanya dengan ada Kristus dalam hidup kita,
kita bisa mampu untuk berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, jadi kalau ada roh Kristus di dalam kita, tubuh kita memang mati, sama seperti Kristus, kedagingannya mati. Makanya dicontohkan, dagingnya Yesus mati. Tetapi apakah Yesus mati? Tidak, dia tetap hidup, dia bangkit di dalam rohnya. Dia hidup, mati secara dagingnya tetapi hidup rohani. Makanya kita pun akan mati. Semua manusia yang di dunia ini dagingnya akan mati. Tetapi ketika ada Kristus, itulah yang membuat roh kita hidup. Bagaimana orang yang tidak terima Kristus? Rohnya hidup. Tidak bisa hidup. Karena dia tidak menerima kehidupan dari Kristus. Karena Kristus itulah kehidupan. Kalau tanpa Kristus manusia tidak bisa hidup rohnya. Dia mati. Dia akan menginginkan selalu keinginan daging. Tetapi ketika ada Kristus, dia akan hidup di dalam rohnya Kristus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, perhatikan baik-baik. Jika Yesus, saya ulangi, dan jika roh Yesus, roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi roh Kristus diam di dalam kita, maka Allah yang telah membangkitkan Kristus, Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuh yang panah ini oleh rohnya. Jadi kebangkitan tubuh kita pun sama seperti kebangkitan tubuh Kristus. Kebangkitan tubuh kita ini yang tadinya sudah mati secara dagingnya, tetapi akan dibangkitkan menjadi tubuh yang baru yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena roh kita hidup dan secara tubuh rohani kita pun kita hidup. Makanya sama seperti Kristus bangkit, maka tubuhnya pun menjadi tubuh yang baru. Tubuh yang panah itu dikatakan akan menghidupkan tubuhmu yang panah ini. Jadi tubuh yang panah tadi ini yang kalau memang tidak terima Kristus, dia akan mati selama-lamanya. Tetapi ketika tubuh yang panah ini ada Kristus, maka dia akan menjadi menghidupkan tubuh yang panah itu oleh rohnya. Jadi yang bisa menghidupkan tubuh kita yang panah ini hanya roh Kristus. Tidak ada roh yang lain yang bisa menghidupkan tubuh kita yang panah ini. Kalau kita tidak terima Kristus, tubuh kita ini akan mati selama-lamanya. Mati terhukum binasa selama-lamanya karena tidak ada roh Kristus dalam hidup kita. Di ayat 12 dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi simpelnya seperti ini, ketika kita terima Kristus, kita akan hidup di dalam Kristus tentunya, maka perbuatan-perbuatan Kristus yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita tidak di luar Kristus, maka perbuatan daging yang kita kerjakan. Simple. Kalau kita hidup di dalam Kristus, sebagaimana Kristus mati secara dagingnya, dan nanti akan dibangkitkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan karena roh itu yang menghidupkan. Roh yang ada dalam Kristus yang hidup. Di luar itu nggak ada yang hidup. Di luar itu mati. Bahkan ketika dia dibangkitkan pada hari terakhir, dia pun akan terhukum selama-lamanya karena sudah diperbudak oleh kedagingannya. Semua orang yang dipimpin roh adalah anak Allah. Inilah jabatan orang. Ada suatu label yang diberikan kepada kita, yaitu kita menjadi anak Allah. Kenapa kita menjadi anak Allah? Karena kita dipimpin oleh roh Allah. Kalau kita dipimpin oleh roh lain, berarti kita anak yang lain itu. Roh apa? Ya roh yang lain selain roh Allah. Nah kalau kita dipimpin oleh roh Allah, berarti kita menjadi anak Allah. Anak Allah itu taat kepada siapa bapaknya. Makanya dikatakan kita menyebut dia Bapa, ya Aba ya Bapa. Betapa dekat hubungannya antara anak dengan bapaknya. Karena kita sudah menganggap dia Bapa kita. Kapan kita layak memanggil dia Bapa? Ketika Yesus ada di dalam hidup kita. Yesus yang menjadi anaknya itu datang ke dunia dan kita masukkan
kita ada roh Kristus dalam hidup kita, kita pun sama seperti Kristus. Dan kita pun menjadi anaknya. Makanya Kristus disebut anak Allah. Dan kita pun menjadi anak Allah juga karena Kristus hidup di dalam kita. Itulah gambarannya kenapa orang harus menerima Kristus Yesus dalam hidupnya. Supaya dia menjadi anak Allah. Karena Kristus pun sudah menjadi anak Allah. Memang dia anak Allah yang turun ke dunia. Untuk kita dijadikan anak. Untuk kita dijadikan anaknya Allah, untuk anak Bapa. Makanya kita orang-orang yang hidup dalam Tuhan, mulut kita dengan mudah kita berbicara bahwasanya ya Bapa, ya Bapa. Dia Bapa kita karena kita harus seperti Kristus, dia Bapanya. Dia punya Bapa, kita pun punya Bapa karena Kristus hidup dalam kita. Ibarat kata, kita ini semua manusia yang menerima Kristus, roh-rohnya Kristus ada dalam hidup kita, berarti kita sama seperti Kristus. Nah, Kristus itu anak Allah, berarti kita pun jadi anak Allah juga. Tidak ada yang berbeda. Tapi apakah kita kerjakan seperti yang Kristus kerjakan? Kita tidak mudah mengatakan aku anak Allah, tetapi perbuatan daging yang kita kerjakan setiap hari, perbuatan dosa yang kita kerjakan setiap hari, itu bukan anak Allah. Itu anak dunia ini, anak orang lain, bukan anak Bapa. Karena tidak mengerjakan seperti anaknya kerjakan. Kalau kita mengerjakan seperti anaknya, Yesus yang mengerjakan, berarti kita disebut anak Allah karena Yesus pun anak Allah. Ketika kita mati, ya Yesus mati. Ketika Yesus bangkit, kita pun akan dibangkitkan. Kita akan mengalami kehidupan karena roh yang ada di dalam Kristus itu yang bangkit. Sama seperti kita pun akan bangkit juga. Dikatakan ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwasanya pada siang hari ini ketika tidak menerima roh, kita nggak lagi menerima roh perbudakan. Kita nggak mau lagi diperbudak oleh dosa. Banyak orang di dunia ini kalau dia make dengan rohnya dunia ini, dia akan diperbudak terus dengan dosa. Terkadang orang yang sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, dia capek. Pasti capek, pasti lelah. Karena secara dagingnya sebenarnya dia nggak kuat. Ada roh yang ditempatkan Allah di dalam hidupnya, itu gelisah. Karena apa? Perbuatan daging yang terus dia kerjakan. Harusnya ketika dia berdosa itu, dia harusnya ketika Tuhan memanggil dia, mengangkat dia yang tadinya udah mati, harusnya dia responi supaya dia menerima itu. Walaupun nggak berdaya. Kita memang karena kasih karunia lah, bukan karena kuat gagah kita untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tetapi karena kasih karunia ini, perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini Anda menerima kasih karunia ini, Anda sudah menerima Kristus, mari terus maju di dalam Kristus. Karena Kristus itulah yang menghidupkan Anda dan saya, yang menghidupkan kita di dalam kehidupan kita secara hidup di dalam dunia sekalipun, kita bisa menanggung penderitaan. Daging kita akan menderita, iya, sama seperti Kristus ketika dia di dunia menderita, dagingnya menderita. Bahkan dia disiksa, dihina, diejek. Mengenai hal itu kita juga akan sama mengalami. Jangan khawatir, jangan takut. Karena roh Allah ada di dalam hidup kita, kita bisa bertahan karena ada roh Kristus dalam hidup kita. Jadi tidak ada lagi ketakutan, maksudnya sama seperti Kristus. Walaupun secara dagingnya dia takut ketika dia mau disalibkan. Tetapi ada roh Allah di dalam hidupnya, dia lebih memilih mengasihi dunia ini, mengasihi manusia yang ada di dunia ini. Supaya ketika dia mati, itu menjadi gambaran dia akan hidup. Dan roh itu yang menghidupkan dia, mendapatkan tubuh yang tadi tubuhnya binasa, tubuh panahnya dunia ini binasa. Tetapi roh yang menghidupkan menjadi tubuh kemuliaan. Sama seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kita semuanya. Untuk kita semuanya orang yang sudah menerima Kristus, tetaplah hidupi Allah di dalam hidupmu. Tetap hiduplah Kristus itu di dalam hidup kita. Karena tanpa Kristus manusia itu akan mati. Mati secara badani, mati secara rohani, mati untuk selama-lamanya. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus berbeda. Ketika mati tubuh jasmani yang panah ini, tetapi dia dibangkitkan kembali di dalam roh Kristus supaya mendapatkan kehidupan selama-lamanya.
Makanya kita ada hubungan yang spesial sama Tuhan, Allah kita. Kita ada hubungan spesial sama Bapa kita. Kita sudah diangkat menjadi anaknya. Kalau anak berarti hubungannya sangat dekat dengan Bapaknya. Artinya kalau Anda belum dekat, berarti bukan roh Allah di dalam hidup Anda. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan dekat sama Bapaknya. Dia akan mendengarkan Bapaknya. Dia akan menuruti apa yang Bapa katakan, sama seperti Kristus menuruti Bapaknya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Jadi siapa yang menyaksikan bahwasanya kita anak Allah? Roh Kristus itu nanti yang sudah kita terima itu di dalam hidup kita. Dia yang akan menyaksikan ini anak Allah. Roh Kristus itulah sebagai saksi di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita sudah menerima Kristus. Berarti orang yang tidak ada Kristus di dalam hidupnya tidak bisa menyaksikan bahwasannya dia adalah anak Allah. Karena tidak ada roh Kristus di dalam hidupnya. Tetapi kalau ada roh Kristus di dalam hidupnya, roh itu yang menyaksikan, mengatakan dia adalah anak Allah. Nah, apa jaminan apalagi yang kita dapatkan ketika kita menjadi bersama-sama dengan Allah? Dan jika kita adalah anak, perhatikan di ayat yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita juga adalah ahli waris. Betapa bahagianya. Namanya anak, dimanapun seperti dunia ini, kalau anak orang tuanya punya harta, pasti jatuhnya warisan harta-harta yang ada pada bapaknya, jatuhnya kepada anak-anaknya. Apalagi Bapak kita di surga. Bapa kita di surga itu sangat banyak warisannya. Warisan-warisan Bapa kita yang di surga itu sangat banyak. Kitalah yang berhak menerima warisan itu. Warisan apa yang terbesar yang Dia berikan? Kehidupan yang kekal. Warisan yang tidak ada bisa dibeli dengan nilai apapun. Yaitu kehidupan selama-lamanya. Kekekalan selama-lamanya. Dan jika kita adalah anak ayat 17, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima. Perhatikan, ahli waris berhak menerima janji-janji Allah. Apa janji Allah? Janji Allah adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itulah yang terbesar warisan yang diberikan kepada kita. Jaminan kehidupan yang kekal. Yang akan menerimanya, bayangkan, menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, ketika Anda hidup di dalam Kristus, tetapi ada penderitaan di dalam hidup kita, ingatlah Kristus pun sudah menderita terlebih dahulu bagi kita. Jadi penderitaan itu bagian daripada kita menerima Kristus. Bukan penderitaan karena kita kerjakan dosa. Kalau orang berdosa dan dia mengalami penderitaan, berarti dia yang menderita karena perbuatannya. Tetapi kalau kita hidup dalam roh Kristus, namun masih ada penderitaan, ejekan, hinaan, ledekan ketika kita ada Kristus dalam hidup kita, berarti sama seperti Kristus. Kristus pun sudah mengerjakan sebelumnya. Dia dihina, diejek, diledekin. Tetapi dia tetap memandang Bapaknya. Sampai mati dia taat kepada Bapaknya. Dan kita pun yang hadir pada siang hari ini, kita pun harusnya taat ketika Yesus ada dalam hidup kita. Kita taat sama seperti Kristus taat, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama renungkan firman kebenaran ini. Karena ini mengajarkan betapa pentingnya Kristus dalam hidup kita. Terlebih-lebih kita menghidupi Kristus dalam hidup kita. Karena tanpa Kristus manusia itu pada dasarnya semua akan mati. Mati di dunia ini secara jasmani yang tubuh fana ini. Mati secara rohani dan mati selama-lamanya. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, tubuh yang fana ini akan binasa. Tetapi roh yang menghidupkan tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang mulia. Digantikan di dalam kemuliaan Bapa. Dan kita akan menerima warisan Allah. Dan pengharapan yang kita nantikan, apa yang dijanjikan Allah bagi kita, bagi orang-orang yang berkenan kepadanya, yaitu keselamatan kekal. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman kebenaran pada siang hari ini. Mari kita sama-sama renungkan betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Betapa indahnya janji-janji yang diberikan Kristus, Bapa kepada kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, Dia mati, Dia bangkit, untuk kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini.
Marilah kita sama-sama terus mengerjakan apa yang terus Tuhan perintahkan bagi hidup kita. Tidak lagi fokus kepada dunia ini, tetapi biarlah kita fokus pekerjaan-pekerjaan Allah yang kita kerjakan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus menuntun kami, menuntun umat-Mu sehingga umat-Mu ini terus Tuhan menghidupi firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Engkau Kristus di dalam kehidupan kami. Roh Kristus yang ada hidup di dalam hidup kami inilah yang memampukan kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Tidak lagi kami mengikuti kedagingan kami, tetapi kami menghidupi roh itu senantiasa. Fokus kami, pekerjaan-pekerjaan-Mu yang kami kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Ajari umat-Mu, ajari kami, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Karena roh itu yang sudah mengajari kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga Tuhan, kalau anak-anak-Mu juga akan memberikan persembahan, seberapapun yang mereka persembahkan, baik lewat apapun Tuhan persembahan mereka. Kami memberkati setiap persembahan mereka, supaya itu memberkati umat-Mu, memberkati pelayanan-pelayanan di gereja kami. Terima kasih ya Bapa. Nah, doa kami sudah serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus-Nya yang turun atas kita semua, memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Bila kita terus maju di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.